Halo teman-teman semua, selamat datang channel Bobsor. Video kali ini bukanlah sebuah video brewek-brewek, karena itu kita lakukan setiap seminggu sekali, yaitu hari Minggu aja gitu. Tapi kadang ya mungkin nggak hari Minggu, tapi intinya seminggu sekali. Dan yang kedua, video ini lebih kepada sebuah topik yang menarik, karena gue rencananya dalam sebulan itu minimal gue bisa ngeluarin 1 atau 2 video yang tidak berkaitan dengan brewek kartu. Seperti kayak bulan kemarin kita ada bicara investasi. Dan video kali ini sesuai dengan judulnya, nasi sudah menjadi bubur. Sebelum gue memulai, gue harus disclaimer bahwa semua kata-kata yang ada di dalam video ini murni opini gue pribadi, pendapat gue pribadi. Jadi tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah, tidak ada yang absolut, semua bisa saja terjadi. Dan ketika terjadi perselisihan atau sama pemahaman, maka kita bisa agree to disagree, move on, dan kita tetap temenan. With that being said, mari kita mulai. Gue akan ngebahas lagi soal ini nih, EV Heroes. Nah ini menarik banget nih. Jadi setelah video investasi itu banyak banget yang DM gue terkait beli box harga berapa dan sebagainya. Konteksnya adalah EV Heroes Booster Boxes. Pertama-tama gue perlu klarifikasi bahwa terjadi miskonsepsi tampaknya. Miskonsepsi bahwa semua informasi yang gue berikan di dalam video gue itu tidak pernah sebuah produk jadi. Ibarat ya, analoginya adalah kalian memancing, bagaimana cara mendapatkan ikan. Gue tidak akan provide ikannya dengan mudah. Gue akan mengajarkan cara kalian bikin kail dan memancing. Memancingnya di area yang mana terserah kalian. Apakah kalian mau nyemplung duluan tanpa pakai kail pun terserah kalian. Tapi seenggaknya gue gak akan pernah memberikan ikan yang sudah jadi. Karena ketika kita ngomong kalian mau ikan yang sudah jadi, ya konteksnya beli ikan kan. Dan ketika mau jawaban yang seperti itu, come on man. Kalau kata Joker ya, if you are good at something, never do it for free. Jadi kira-kira seperti itu. EV Heroes adalah set yang sebuah produk yang super bagus. Dan kemarin banyak banget juga yang DM gue, ada yang berhasil secure boxes gitu ya dengan harga yang variatif. Tapi pertama-tama tuh thumbs up dulu. Dan kudos buat orang-orang yang kemarin ngambil EV Heroes dan untuk ngestok. Buat gue gak ada masalah, dan itu sebenarnya itu juga yang gue lakukan. Karena EV Heroes that good, sebagus itu. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman yang kemarin akhirnya memutuskan EV Heroes, atau teman-teman yang sebelum ini deh, sebelum EV Heroes, yang benar-benar fokus untuk simpen seal product, pernah gak sih kepikiran bahwa ketika produknya itu nilainya meningkat, benar-benar skyrocketing sampai let's say sekian ribu %, atau kita bicara gampang EV Hero saja lah, gue ngambil average aja ya, karena kemarin ada yang ngambilnya di atas 2 juta, ada yang sempat ngambilnya 2 juta pas dan sebagainya. Gue akan jelaskan bahwa jika EV Heroes dalam beberapa tahun ke depan lagi, puluhan tahun, 10-15 tahun, harganya kita bisa bilang mencapai 50 juta per box, atau bahkan lebih ekstrim 100 juta men per box. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Bagaimana cara kalian menemukan target market yang tepat untuk dumping barang itu? Kalian mau lepas, kalian mau let go, kalian mau cash in? Pertanyaannya, kepikiran gak sampai sana? Gak gampang loh transaksi 100 juta for a hobby. Lebih gampang jual tanah, sumpah. Apakah kalian pernah terpikir hal-hal seperti itu?
Karena orang hanya mikir di awalnya aja, di hulunya. Hulunya mereka berpikir, oh ini gampang banget, disimpan aja ntar juga jadi mahal. Benar, hitam di atas putih akan jadi mahal. Tapi kembali, orang-orang yang cuma mikir sampai situ tuh kayaknya nggak nonton Pokenomi yang udah gue jelaskan, idle asset. By the end of the day, ketika nilai besar itu bentuknya adalah box dan karton, nih karton-karton kayak gini, itu kalah liquid sama cash. Think about it. Banyak orang ya sudah menyesal. Gue dari pengalaman gue itu orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah di sini bukan artinya kayak gila-gilaan beli barang atau apa, enggak. Yang setengah-setengah belajarnya, enggak benar-benar mengerti fundamentalsnya, enggak ngerti core inti dari gimana caranya kalian bermanuver di dunia hobi kayak gini. Mereka hanya mau yang gampang, beli barangnya, sitting, udah kelar. No. Orang yang kayak gitu, kesimpulannya cuma 2. Mereka akan melepas barangnya di saat market timing yang tidak tepat. Dan yang kedua adalah got destroyed completely dengan dinamisnya market. Karena orang yang cuma beli box dan sitting, itu gak dinamis sama sekali. Di dalam pasar modal itu ada yang terkenal tuh 2 arah, upswing dan downswing. Tapi ada yang ketiga sebenarnya, side swing. Upswing punya potensi untuk downswing, untuk turun. Tapi yang turun juga punya potensi untuk ke atas. Naik dan turun konteksnya bagus karena dinamis, ada pergerakan. Sedangkan kalau side swing, stagnan. Ketika kalian stagnan, maka itu tidak menarik, tidak akan dicari, dan lama-lama akan hilang oleh waktu. Think about it, soal stagnan. Makanya gue sampai bilang, bikinlah portfolionya. Gak bisa cuma satu box sitting gitu terus kalian berharap American Dream yang wow gitu. No. Gak segampang itu. Dan lagi ya, kalian berpikir, apakah kalian spesial nyimpen box EV Heroes dalam jangka waktu yang panjang? Wah, aku tahan 15 tahun. Apakah cuman kalian yang melakukan itu? Pertanyaannya enggak. Hampir semua orang, that's what normal people do. Makanya gue bilang hasilnya pun akan normal. Makanya gue bisa bilang EV Heroes produk yang sangat bagus. Tapi sayangnya banyak yang miskonsepsi dan akhirnya mengambil keputusan yang paling gampang. Dan yang ketika yang paling gampang, harganya mahal pun, orang beli gak akan buka ya karena ini kan. Dan ketika ini ada di pasaran, lebih jarang ininya loh dibanding boxnya. Think about it ya. Pikir coba. Ininya akan cepat habis nih. Boxnya banyak yang nimbun. Jadi kalau kayak gitu, beli yang apa, beli yang mana? Oh, itu kalian harus pikir sendiri. Dan kesempatan itu udah hilang sebenarnya. Seperti EV Heroes. Ketika EV Heroes harganya 1,8, semua orang bilang, wah gila kemahalan lalalili. Tapi begitu di atas 2, mahal men. Jadi orang Indonesia tuh memang lucu. Ketika harganya bagus, sitting, gak ada yang mau ambil karena orang gak berani ngambil risikonya. Risknya tuh orang gak berani. Padahal kalau kalian pikir lagi, itu bukan risiko. Sekarang orang pada ambil, oh iya bener mendingan ambil virus karena lebih mahal. Karena nanti ke depannya lebih bagus. Ya itulah semua orang pioneer itu, makanya kenapa dia di depan. Yang lainnya hanya akan herding aja, hanya akan mengikuti. Makanya menurut gue jangan jadi yang seperti itu. Kalian harus cari potensi yang lain. Gue ambil contoh paling gampang, ini Graded Games. Karena kemarin kebetulan gue lagi ngebahas bareng pejuang Nintendo, Tuntas Wibisono, DZ Play, malam-malam itu ada kayak Bopet, Alex, Fanny gitu ya. Ini adalah Graded Games PS1.
Ini digraded oleh Wata Games. Sedikit trivia, perusahaan Wata ini juga diangkut oleh Collector Universe, parent company-nya PSA. Jadi, ya kan? Ini nilai 9,8, seal-nya A+. Ini bagian belakangnya ya. Jadi, graded games ini harganya juga udah astronomical. Banyak orang sleep dan nggak mereka tertidur terhadap hal-hal seperti ini. Padahal ini dulu gue taruh di Tokopedia. Yes, gue sebelum bikin Bobsor ini gue dwelling di video games. Ya gue nggak sebelumnya hanya dwelling di video games sih. Basically semua collectibles gue masukin karena spekulatif aset yang super menarik. Gak hanya Pokemon kok itu. Jadi gak harus kacamata kuda terpaku sama EV Heroes doang sebenarnya. Tapi ya kembali lah. Kalau orang Indonesia kalau menurut gue kayak kurang mau explore. Mereka tidak mau mengambil resiko tapi mau keuntungan setinggi-tingginya. Padahal secara teorinya itu adalah high risk high return. Jadi kalau risikonya yang low, the lowest risk ya returnnya juga rendah. Itulah yang kadang gue agak bingung, kayak sama kayak mahasiswa gue lah gitu. Semua pada pengen aman, iyalah gue juga tahu semua juga pengen aman. Jadi video game kayak gini, ini adalah salah satu kasus. Ini akan gue tunjukin gambar ya. Ini adalah Legend of Dragoon, game PS1 juga. Dan ini adalah Shield Games yang sebelumnya tahun lalu juga gue taruh di Tokopedia. Seharga 5 juta rupiah men. Dan sekarang coba. Harganya itu 10.000 US dollar dan sold, terjual best offer. Tapi itu kan Wata graded seperti ini gitu, bukan sealed doang, bukan raw. Yes, tapi kalau kita ambil fractionnya, gue rasa dapat 30% dari 10.000 US dollar, which is 3.000 US dollar hanya untuk sealed raw games. Tapi kalau kayak gitu kenapa nggak kalian tinggal ketik, cek Wata Games atau VGA, belajar caranya, ambil risikonya, kirimlah game yang murah-murah atau apapun. No, belajar itu memang kita harus spending something. Di dunia ini nggak ada yang free. Serius, bahkan kalian masukin ke kotak amal aja, secara konteks kalian mendapatkan pahala, tapi kalian mengorbankan sesuatu, apa yang kalian punya. Jadi logikanya kesannya secara teknis kalian kayak beli pahala sebenarnya, iya kan? Gitu. Jadi hal-hal kayak gini bener-bener semua orang kemarin ngebahas EV Heroes, tapi banyak orang juga yang hubungi gue di Topet itu tentang video game, punya ini nggak, punya itu nggak, padahal dulu mereka punya kesempatan itu untuk ngambil. Ini Paper Mario The Thousand Year Door, ini adalah GameCube, ini adalah Black Label ya. Dulu gue juga taruh ini di Tokopedia, nggak ada yang ngelirik, nggak ada yang mau. Aduh kemahalan, yes, cost barrier-nya pasti akan lebih mahal, tapi value akhirnya akan jauh lebih mahal sebenarnya. Ini kalau kalian cari yang Black Label, ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya game ini ya, sangat underrated. Ini kalau gua graded, makanya nih tunggu barang yang sekarang lagi batch sekarang balik. Ketika udah nyampe di gua, ini akan gua kirim gantian. Mungkin Oktober, November, ini akan gua kirim beserta game-game yang lain. Paling costnya adalah DHL itu per barang ini per game paling 500.000. Terus gradednya 100 US dollar gitu. Jadi kalian bayangin ya, EV Heroes box 2 juta butuh 10 sampai 15 tahun untuk nyentuh angka berapa? 50 juta, 100 juta. Legend of Dragons yang tadi gue ceritakan, kalian beli tahun lalu 5 juta. Let's say dari gue beli 5 juta, kalian jual dengan asumsi di graded dulu 10.000 US dollar. Nggak usah lah nyari untung sampai 10.000, 8.000 US dollar aja udah 100 juta men. Hanya modal 5 juta sebenarnya. Gue sengaja taruh itu game, karena gue ada beberapa, gue beli case itu gue taruh sebenarnya untuk
lempar batu ke kolam yang tenang. Tapi ternyata ripple efeknya udah begitu, ikannya pada bobo. Sekarang baru ikannya pada nyari. Udah telat, nasi sudah menjadi bubur. Ini Umbreon 7 juta. Sekarang harganya berapa? 9-10 juta. PSA-nya udah mulai keluar. 16 juta, 20 juta. Box aman, sangat aman. Tapi kembali, jangan berharap itu returnnya cepat. Jangan berharap itu untungnya besar dalam konteks real kalian melakukan transaksi ya. Karena nggak gampang, sangat nggak gampang untuk menjual barang seharga itu di market yang belum matang seperti Indonesia. Jadi semoga kalian bisa belajar banyak ya dari video ini. Gue tahu video ini pasti akan memunculkan pro dan kontra. Tapi gue gak mau ada pemahaman yang salah. Bahwa Pokemon itu bukanlah kendaraan untuk kalian bukan pendapatan yang pasti. Ketika kita bicaranya investasi, peraturan pertama aja adalah investasi itu harus duit nganggur dulu. Itu aja udah pada banyak yang belum paham sebenarnya. Well, gue nggak akan secara eksplisit menjelaskan. Oh seharusnya kalian begini, melakukan ini, melakukan itu, maka hasilnya ini. Enggak, gue nggak akan begitu. Silakan kalian belajar sendiri. Kalian udah tahu. Ketika kalian menikmati video Pokenomi dari awal, kalian sebenarnya sudah harus punya bekal terhadap mindset yang harus kalian punya untuk menyelami hal-hal kayak gini. Jadi itu aja videonya. Mohon maaf sangat membosankan. Akan tetapi gini, nasi sudah menjadi bubur, maka dari itu lebih baik kita menikmati buburnya aja. Dan bagaimana caranya supaya nasi tidak menjadi bubur? Due diligence, and due diligence. Itu yang paling penting. Dan ketika kalian mengambil keputusan yang paling aman, jangan cengeng dan jangan salahkan orang lain. Ketika orang lain yang dinamis mengambil resiko, itu mendapatkan lebih daripada kalian. Janganlah pernah ngejar kereta yang udah jauh. Keretanya udah 3-4 stasiun ke depan, kita baru beli tiketnya. No man, no such thing as profit, revenue tinggi dengan risiko yang rendah. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Saran gue, sebelum kalian dwelling di spekulatif aset kayak gini, pelajarilah aset-aset yang paling benar. Reksadana pasar uang, yang gampang aja, deposito. Tuh. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah salah satu clue sebenarnya. Paper Mario The Thousand Year Door. Banyak orang nggak tahu, under the market, cost basis sangat rendah, tetapi memiliki value yang sangat tinggi. Jadi cukup sekian videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bagi yang tidak suka dan tidak setuju dengan video-video seperti ini. Kita bisa agree to disagree, dan ini adalah channel pribadi gue. Gue hanya berharap orang-orang yang nonton di sini bisa lebih matang dan lebih sadar bahwa spekulatif aset seperti ini tidak segampang yang orang pikirkan. Tapi kalian bisa belajar sebenarnya. Kalian bisa belajar untuk bermanuver ke depannya. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk di-share, like, comments, subscribe tentunya jika kalian merasa video yang seperti ini berguna. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. And this is Bob Sor, sign out. Thank you guys.